Judul, Ngipri Rambut, Pesugihan Tukang Pangkas. Di sebuah desa terpencil yang terletak di pinggir kota, hiduplah seorang tukang cukur keliling yang sederhana bernama Harun. Setiap malam Jumat, Harun akan berkeliling kampung dengan membawa gunting tua yang diwariskan oleh ayahnya, seorang tukang cukur legendaris. Gunting itu tampak biasa saja, namun ada kisah misterius di balik benda tersebut. Harun tidak pernah tahu apa yang tersembunyi di dalamnya, hingga malam itu datang. Awal mula. Harun adalah seorang pria yang sederhana dan tidak pernah mengeluh tentang kehidupannya. Ia hidup bersama istri, Siti, dan anak laki-lakinya, Rudi, di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Walaupun hidup mereka sederhana, Harun merasa bahagia dengan apa yang dimiliki. Gunting warisan dari ayahnya selalu menjadi teman setia dalam pekerjaannya. Setiap malam Jumat, Harun akan memulai ritualnya, mencukur rambut warga kampung yang membutuhkan jasanya. Warga kampung sangat mempercayai Harun. Gunting pusaka yang diwariskan oleh ayahnya dikenal mampu memotong rambut dengan sangat halus dan rapi, tidak seperti gunting biasa. Kerap kali, setelah dicukur oleh Harun, mereka merasa lebih segar, lebih muda, dan penuh energi. Namun, ada satu hal yang aneh yang tak pernah dibahas oleh siapapun. Harun selalu merasa lelah setelah setiap sesi pemotongan rambut di malam Jumat. Semakin banyak rambut yang kau potong malam ini, semakin berat bebanmu, Harun, kata seorang lelaki tua yang pernah memintanya untuk mencukur rambutnya. Tapi, Harun tidak pernah benar-benar mengerti maksud kata-kata tersebut. Pada suatu malam Jumat yang gelap, Harun seperti biasa berkeliling kampung. Gunting pusaka yang berat itu selalu terasa lebih berat di tangannya pada malam-malam tertentu. Ketika ia mendekati rumah terakhir di ujung kampung, seorang wanita muda bernama Maya, yang baru saja pindah ke desa itu, memintanya untuk mencukur rambutnya. "Ayo, Pak Harun. Cukur rambut saya rasa rambut saya sangat panjang dan sudah waktunya dipotong," kata Maya dengan senyum ramah. Ayu adalah wanita yang baik hati. Namun ada sesuatu yang mencurigakan tentang sorot matanya yang tenang. Harun menuruti permintaannya, dan dengan sekali gerakan, gunting itu mulai bergerak di antara helai-helai rambut Maya. Setiap potongan terasa berbeda, rambutnya terasa lebih halus, seperti sutra yang menyentuh jari. Saat ia hampir selesai, sebuah suara halus terdengar dari dalam kepala Harun. "Satu rambut terakhir adalah takdirmu, Harun. Rambut terakhir yang kau potong akan membawa keberuntungan, tapi dengan harga yang sangat mahal." Harun terkejut. Namun, ia tidak peduli, dan tanpa sadar, ia memotong helai rambut Maya yang terakhir. Ketika rambut itu jatuh ke tanah, Harun merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti sebuah kekosongan yang melanda dirinya, tubuhnya terasa lemas, dan kepalanya pening. Seakan-akan, sesuatu telah hilang darinya. Keberuntungan yang menghantui. Keesokan harinya, Harun terbangun dengan tubuh yang penuh energi. Ada sesuatu yang berbeda, seolah ia mendapatkan keberuntungan besar. Namun, di balik perasaan itu, ada juga ketakutan yang muncul. Ia tidak tahu mengapa, tapi malam itu, ia merasa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Ketika ia kembali ke rumah, Siti dan Rudi menyambutnya dengan senyum hangat. Namun, dalam hati Harun, ada kegelisahan yang terus menghantuinya. Ia merasakan bahwa ada sesuatu yang mengintai keluarganya, sebuah ancaman yang tidak bisa dia hindari. Malam Jumat berikutnya, Harun kembali ke kampung untuk melakukan pekerjaannya, meski ada ketakutan yang menggerogoti dirinya.
Semakin banyak rambut yang ia potong, semakin besar rasa tidak nyaman yang ia rasakan. Pada saat itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari jauh. Setiap kali ia memotong rambut terakhir pada setiap orang, perasaan aneh semakin kuat. Namun, Harun tidak bisa berhenti. Gunting pusaka itu seolah menariknya, memaksanya untuk terus melanjutkan ritual itu. Namun, malam itu adalah malam yang berbeda. Ketika Harun tiba di rumah terakhir yang harus ia cukur, rumahnya sendiri, ia terkejut mendapati bahwa Siti dan Rudi menjadi bagian dari daftar orang yang harus ia cukur malam itu. Pencarian jawaban. Harun merasa cemas dan bingung. Seharusnya, keluarganya aman, bukan? Kenapa mereka harus menjadi bagian dari daftar ini? Kenapa mereka? Ia merasa terjebak dalam sebuah perjanjian yang tidak bisa ia hindari. Ia mencoba berbicara kepada ayahnya melalui ingatannya, berharap ada jawaban yang dapat memberinya penjelasan. Akhirnya, ia memutuskan untuk membuka buku tua yang diwariskan oleh ayahnya. Di dalamnya, ia menemukan sebuah tulisan misterius. Gunting ini adalah warisan dari perjanjian yang tidak bisa ditawar. Setiap potongan rambut terakhir pada malam Jumat akan membawa nyawa. Semakin halus rambut yang dipotong, semakin besar harga yang harus dibayar. Rambut manusia adalah medium yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lain. Perasaan takut mulai menghantui Harun. Ia tahu bahwa gunting pusaka itu tidak hanya memiliki kekuatan luar biasa, tetapi juga harga yang sangat mahal. Ia telah mengorbankan begitu banyak orang tanpa menyadari akibatnya. Dan kini, ia harus memilih antara melanjutkan ritual tersebut atau menghentikannya sebelum terlambat. Pilihan yang mematikan. Malam itu, Harun kembali ke rumah dengan perasaan cemas yang lebih berat. Ia tahu bahwa gunting pusaka itu tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Ia harus melanjutkan pekerjaannya, bahkan jika itu berarti mengorbankan orang-orang yang paling ia cintai. Dengan tangan gemetar, Harun mulai mencukur rambut Siti, rambut istrinya yang halus, yang kini berada di bawah gunting pusaka itu. Rudi, anak laki-lakinya yang sedang tidur, harus menunggu giliran. Semua ini terjadi begitu cepat, dan Harun merasa seperti ada sesuatu yang membelenggu hatinya. Saat ia memotong rambut terakhir Siti, sebuah bisikan terdengar di telinganya. Ingat, Harun, yang terakhir adalah pilihanmu. Pilihlah dengan bijak. Namun, Harun tidak bisa memilih. Gunting itu memaksanya untuk melanjutkan. Dengan suara keras, ia memotong rambut Siti, rambut yang paling halus dan indah. Dan dalam sekejap, tubuh Siti terkulai. Seolah nyawa Siti terhisap bersama rambut yang terpotong. Harun terjatuh, menangis dalam penyesalan. Namun, ia sadar bahwa pilihan itu sudah terlambat. Malam itu, tak hanya Siti yang terjatuh, Rudi pun menjadi bagian dari kutukan itu. Akhir yang kelam. Harun kini hidup dalam bayang-bayang dosa yang tidak bisa ia hapus. Ia tidak bisa melarikan diri dari pesugihan, ngipri rambut yang telah membelenggunya seumur hidup. Gunting pusaka itu kini menjadi bagian dari dirinya, tak akan pernah bisa ia lepaskan. Pada akhirnya, Harun menyadari bahwa tak ada yang bisa menghindar dari harga yang harus dibayar untuk keberuntungan yang datang dengan cara yang kelam.